Siang semua, ketemu lagi dengan Maria, agen properti kepercayaan kamu yang sudah mempunyai pengalaman belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam mendapatkan rumah impian mereka. Kali ini kita berada di kawasan Klaster Akasia dari Summarecon Bekasi. Nah, ini adalah salah satu rumah yang sedang saya pasarkan saat ini ya teman-teman. Rumah ini enak banget, jadi khusus buat kamu yang sedang mencari hunian yang udah siap banget buat dihuni, tinggal bawa koper aja bisa banget nih. Lihat video ini sampai dengan selesai. Di bagian depan rumah ini sudah dilengkapi dengan carport yang muat untuk satu mobil dengan kanopi di atasnya. Di samping dari carport terdapat taman yang cukup luas nih. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai mobil lebih daripada satu bisa banget ya untuk menutup sebagian dari taman ini untuk kamu jadikan carport tambahan. Nah, kita sekarang ada di bagian teras depan rumahnya. Di bagian ini keramiknya udah diganti dengan granit nih teman-teman. Jadi tampak cantik ya. Kita masuk yuk ke dalam rumahnya. Di bagian pintu utama dari rumah ini terdiri atas dua daun pintu yang membuka ke kanan dan ke kiri nih teman-teman. Jadi kalau kita dibuka, dua-duanya sekaligus itu bukaannya sangat besar ya. Jadi bisa banget untuk memasukkan furniture yang cukup besar ukurannya. Nah, di bagian kanan dan kiri daripada pintu utama ini sudah dilengkapi dengan jendela yang bisa membuka ke arah depan. Nah, selain sebuah sirkulasi juga bisa buat penerangan alami yang masuk ke dalam ruang tamu ini ya teman-teman. Nah, di jendela ini sudah dilengkapi juga dengan blackout yang cantik seperti ini nih teman-teman. Kalau kita lihat, desain dari rumah ini kan modern klasik ya. Sehingga warna-warna keemasan, kayu, putih itu sangat mendominasi dari rumah ini. Coklat, krem juga salah satu daripada warna-warna yang dominan. Pertama-tama kita bahas untuk ruang tamunya dulu nih. Ruang tamu ini didesain cukup cantik sekali ya teman-teman, apalagi sudah dilengkapi dengan dua sofa besar yang cukup comfy seperti ini nih. Apalagi di bagian depan saya ini ada coffee table vintage yang cakep banget nih sebagai point of interest yang ada di ruang tamu ini. Di bagian belakang dari saya ini, dindingnya itu sudah dilengkapi dengan wall molding dan diwarnain coklat seperti ini nih teman-teman. Apalagi di bagian plafonnya, kita bisa lihat ada chandelier yang cukup unik nih. Chandeliernya ini memadukan antara unsur klasik dan modern dengan gaya desain sedikit kontemporer gitu. Dengan di bagian atas dari ruangan ini, plafonnya ini kita bisa lihat berwarna putih dengan drop ceiling dan dipadukan LED berwarna kekuningan sehingga menambah keeleganan dari ruang tamu ini. Nah, di bagian sebelah kanan saya ini adalah bagian bawah tangga nih teman-teman. Kalian bisa fungsikan sebagai tempat duduk-duduk untuk kalian membaca ataupun kalian tutup dan dijadikan tempat untuk menaruh sepatu atau rak sepatu ataupun perlengkapan dari sapu atau pel kalian. Selain sofa dan juga coffee table, di sebelah kanan saya ini bisa kita lihat juga dilengkapi dengan sepasang armchair seperti ini nih teman-teman. Nah, ada satu meja kecil juga nih di sebelahnya. Jadi bisa banget nih buat tempat untuk ngobrol-ngobrol santai bersama dengan tamu ataupun anggota keluarga yang lain. Kita lihat yuk ke ruangan selanjutnya, yaitu ruang keluarga ataupun ruang nonton TV. Ruang nonton TV ini tergabung langsung ya, dipisahkan oleh sedikit divider seperti ini nih, divider interior yang menambah cantik dari rumah ini ya. Ini spot kecil tapi lucu ya teman-teman, lihat nih, dikasih meja seperti ini dan juga ada satu cermin yang benar-benar menjadi point of interest daripada tembok ini nih. Ini salah satu spot saya ya. Ini spot asik banget nih buat kita taruh-taruh barang-barang seperti kunci ataupun foto yang bisa dibingkai seperti ini. Lucu banget ya. Sekarang saya berada di ruang nonton TV atau ruang keluarga nih teman-teman. Di sini bisa banget kalau kalian tambahin ya satu sofa menghadap ke arah TV, atau kalau misalnya pingin alat tatami duduk di bawah juga boleh aja nih. Dikasih karpet dan
bean bag ataupun pillows ya di bawah. Aduh, seru banget nih duduk-duduk di bawah sambil nyantai. Mungkin bisa sambil main PS ataupun nonton TV bareng nih di sini bersama dengan keluarga. Bagian area TV-nya ini sudah dilengkapi dengan rak seperti ini ya teman-teman, dan juga pajangan yang bisa kalian taruh di rak-rak ataupun ambalan yang udah disediakan. Warna daripada interior ini pun menggunakan cermin tinted glass dan juga warna aksen kayu seperti ini nih. Jadi makin menambah kehangatan dari rumah ini. Di bagian plafonnya pun udah didesain juga ya dengan drop ceiling dan juga LED yang makin mempercantik dari ruangan ini. Di bagian keramiknya ini pun sudah diganti ya dengan granit yang berwarna krem seperti ini dengan list hitam. Waduh, kayak berasa di hotel-hotel nggak sih teman-teman? Di sebelah dari ruang keluarga kita memasuki ruang makan dan juga dapur seperti ini nih teman-teman. Nah, ruangan ini nih sebenarnya siang hari seperti ini itu nggak terasa gelap karena dibalik daripada golden blackout ini tuh semuanya adalah jendela dan pintu geser yang bisa dibuka dan menerangi dari rumah ini. Di bagian area belakang ini masih disisakan sekitar 1 meter untuk lahan terbukanya ya, untuk sirkulasi udara maupun kamu bisa menempatkan jemuran dan juga laundry area kamu. Ruang makan ini juga mengedepankan konsep klasik dan juga modern yang kerasa banget di seluruh bagian dari rumah ini. Di atasnya kita bisa lihat ada chandelier atau lampu gantung yang mempunyai kesan klasik namun tetap modern. Di atasnya ada plafon yang sudah dihias dengan lampu LED dengan motif kotak-kotak kecil nih teman-teman. Lalu di bagian bawahnya kita bisa lihat ini ada kursi makan dan juga meja makan bulat yang cocok untuk 4 orang seperti ini. Kalau kalian lihat di bagian dapurnya itu sudah dilengkapi dengan backsplash keramik putih seperti ini di atas dan di bawah kanan kirinya. Sudah dilengkapi juga dengan lemari-lemari untuk kamu menempatkan perlengkapan dapur kamu. Dapur dan ruang makan ini cukup spesies karena mempunyai luasan 4 meter kali 4 meter nih teman-teman. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan 1 kamar mandi di bagian lantai satunya ya. Nah, bisa kita lihat di bagian belakang saya ini adalah kamar mandi yang ada di lantai satunya. Dan kamar mandinya pun cukup luas ya, karena mempunyai ukuran 2 kali 2 meter nih teman-teman. Kamar mandi lantai 1 ini sudah dilengkapi dengan 1 toilet duduk dan jet washer, 1 shower, serta 1 wastafel ya teman-teman. Dengan keramik kasar di bagian bawah dan juga keramik yang tertutup sampai semua bagian dindingnya. Keramik di lantai 1 ini memakai warna abu-abu. Setelah mereview lantai satunya, kita sekarang naik untuk ke lantai 2-nya ya. Wah, di bagian tangga ini juga sudah dilengkapi dengan 1 jendela ya teman-teman. Lalu naik tangganya pun nggak terasa terlalu capek nih, karena jarak antara anak tangganya itu nggak terlalu tinggi. Kita bisa lihat juga di bagian dari tangga ini, saking cantiknya nih, dapat 1 chandelier lagi dari kristal nih teman-teman. Aduh, menambah cantiknya dari setiap sudut ya rumah ini ya. Di bagian tangga ini sudah dilengkapi dengan railing dengan besi berwarna hitam dan juga bagian atasnya ini kayunya juga dicat dengan warna hitam. Dan ada penerapan LED yang mengarah ke anak tangga masing-masing dari rumah ini. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yang paling dekat dengan tangga ini adalah kamar anaknya. Kita lihat ya. Kamar anak ini cukup spesies ya teman-teman karena mempunyai dimensi 3 meter kali 3,5 meter. Di kamar ini sudah dilengkapi dengan dipan set seperti ini dan juga ada ambalan untuk TV serta di bagian kanan saya ini ada 1 lemari. Nah, lemari ini menggunakan pintu geser ya teman-teman. Ini adalah lemari dan juga dipan set yang custom made dari interiornya teman-teman. Jadi sudah cantik banget ya karena sudah dilengkapi dengan semua perlengkapan yang ada di sini sehingga ruangan cantik ini bisa siap untuk langsung kamu tempati. Tidak lupa di setiap kamar yang ada di rumah ini juga sudah dilengkapi dengan 1 buah AC. Untuk kamar anak yang satu lagi terdapat di bagian depan rumah nih teman-teman. Kita lihat yuk. Di kamar anak kedua ini sudah dilengkapi dengan dipan set seperti ini nih teman-teman. Yang di sebelah kanan dan kiri daripada kasurnya ini sudah dilengkapi dengan bedside tables dengan laci nih teman-teman. Di bagian belakang ini bisa kita lihat ada headboard ya teman-teman yang memanjang sampai ke arah bagian plafon, dihiasi oleh cermin dan juga busa yang dilapisi dengan kain bludru dengan warna coklat nih teman-teman.
Ini adalah balkon yang terhubung dengan kamar anak yang kedua ini. Balkon ini mempunyai dimensi 3,5 meter kali 1 meter nih teman-teman. Kalau kalian mau taruh satu kursi dan juga meja kecil di sini masih bisa ya. Tempat ini buat kalian ngeteh sore-sore sambil menikmati pemandangan ke arah bagian depan rumah. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk kamar terakhir yang ada di rumah ini. Kamar utama daripada rumah ini tuh luas banget teman-teman, karena mempunyai dimensi 7,5 meter kali kurang lebih 6,5 meter nih teman-teman. Apalagi bisa kita lihat di depan saya ini, ranjangnya aja itu 2 meter kali 2 meter nih. Dengan di bagian bawahnya ini dilengkapi dipan yang sudah dilengkapi dengan 2 laci yang bisa kamu taruh untuk spray ataupun sarung bantal daripada kamar utama ini. Nah, selain itu di bagian headboardnya juga sudah dilengkapi dengan headboard yang panjang sampai ke bagian atas plafonnya. Nah, di headboard ini tuh empuk ya, karena dilengkapi busa yang sudah dilapisi dengan kain bludru berwarna abu-abu yang dipermanis dengan berlian-berlian imitasi ini nih. Di sebelah kanan kiri tempat tidur kamar utama ini juga sudah dilengkapi dengan meja dan juga lampu tidur yang menggantung dari atas seperti ini nih teman-teman. Lampunya ini unik ya, cantik, menarik dengan warna kekuningan. Jadi kalau buat lampu malam kayaknya enak banget ya. Kamar ini sudah dilengkapi dengan 4 jendela besar-besar nih teman-teman ya, yang mempunyai tema kotak-kotak seperti ini nih, dengan bingkai dari aluminium berwarna putih. Nah, jendela ini dibukanya dengan cara digeser ya. Jadi di siang hari seperti ini, untuk udara sirkulasinya serta penerangannya itu nggak perlu pakai lampu aja, udah bisa terang banget nih teman-teman. Di bagian belakang dari rumah ini nih bersinggungan dengan rumah dari klaster lain ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, klasternya masih klaster area Summarecon Bekasi kok. Kalau kita lihat di setiap bagian dari rumah ini, salah satu pintu lemarinya itu pasti menggunakan kaca yang tinggi seperti ini nih teman-teman. Jadi enak banget, kalian nggak perlu nambahin lagi kaca yang full body mirror ya, karena bisa banget berfungsi sebagai kaca kita. Jadi kita tinggal ngecek dandanan deh sebelum kita jalan. Nah, sekarang bagian yang terbaik dari rumah ini, salah satu spot favorit saya yaitu kamar mandinya. Kamar mandi di lantai 2 ini spacious banget nih teman-teman, udah kayak di hotel nggak sih? Nah, kamar mandi ini mempunyai dimensi 4,5 meter kali 2,5 meter nih teman-teman. Di sini bisa kita lihat sudah dilengkapi dengan toilet duduk dan juga jet washernya. Ada wastafel yang sudah dilengkapi dengan tabletop marmer Carrara, lalu ada cermin yang tinggi dan juga ada beberapa lemari di bagian bawah wastafelnya, serta area shower yang cukup spacious banget nih teman-teman, dilengkapi dengan divider dari kaca seperti ini. Apalagi sudah ada air panasnya. Di atas lantai 2 ini terdapat satu bangunan yang bisa diperuntukkan sebagai gudang ataupun kamar tidur asisten rumah tangga. Dan juga terdapat area rooftop yang cukup luas, di mana kamu bisa menggunakan ini sebagai taman rooftop ataupun barbecue area. Dak yang terdapat di lantai 3 ini adalah setengah dari luas bangunan yang ada di lantai 2. Jadi, total luas bangunan dari rumah Akasia Summarecon Bekasi ini lebih dari 200 meter persegi ya. Kamu tinggal menambahkan tangga untuk akses naik ke lantai 3 ini. Rumah ini terletak dalam kawasan klaster yang sudah dilengkapi dengan clubhouse ya teman-teman. Private clubhouse ini sudah ada lapangan dan juga kolam renang untuk anak dan dewasa, serta children playground, dan juga ada meja biliar dan ruangan serbaguna. Kawasan klaster ini juga sudah dilengkapi dengan sistem keamanan 24 jam dengan cluster gate yang diawasi security. Rumah ini juga terletak di kawasan yang paling prestisius di Bekasi, yaitu Summarecon Bekasi, yang sudah lengkap ya dengan Mall Summarecon Bekasinya, lalu ada aneka kuliner dan juga aneka pertokoan dan juga perbankan, dan sekolah Al-Azhar, BPK Penabur, serta BINUS University. Jadi para expertisen jangan lupa, kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang info rumah ini, bisa hubungi aku di nomor yang ada di layar, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel YouTube kami. Dadah expertisan!